Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ini adalah pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar. Dia menanyakan mengenai adanya di LMB. Jadi kita membahas lagi mengenai adanya walek di rumahan walek ya. Jadi begini saudaraku ya, sebelum saya lanjut konten ini tolong ditonton ya, supaya ada pembelajaran kita bisa ketik. Ini saudara kita bertanya ya, dia menanyakan mengenai adanya bangunannya. Dia menanyakan mengenai LMB. LMB itu berarti lubang masuknya burung dari luar masuk ke dalam dan dari dalam keluar. Itu bahasa LMB. Ya, singkatan LMB. Nah, jadi kepanjangannya itu lubang masuk burung walek. Jadi terima kasih banyak saudaraku atas pertanyaannya, ini sangat merespon, sangat ini kita sharing lagi, mudah-mudahan ada ilmu yang kita bisa petik namun sedikit. Jadi lanjut dari itu saudaraku begini. Ini mengenai adanya LMB itu saudaraku ya, karena dia menanyakan saudara kita di bawah kolom komentar. Itu walek bang, kalau selalu di situ bertengkar di LMB-nya tidak mau masuk, itu ada apa? Apa ada masalah di dalam ruangannya? Maksudnya ada apa? Ada masalah di dalam ruangan LMB? Maksud saya ulang ya. Apa ada masalah di dalam ruangan RBW? RBW itu rumah burung walek, ya, di dalam ruangan. Sebenarnya kalau bahasa masalah saudara itu tidak, ya, tidak. Kenapa saya mengatakan tidak? Itu burung kalau ada yang melengket di situ sampai dia bermalam, apa dia pagi dia lengket di bertengkar di situ di salung pemanggil di LMB-nya, atau siang atau sore sampai malam bermalam, itu tidak jadi masalah. Tidak usah kita panik saudaraku, santai saja. Karena saya sempat jawab itu di bawah kolom komentar, santai saja. Itu biasa terjadi. Jadi kalau wali kita mau hadapi saudaraku ya santai. Nah, itu lagunya itu santai. Nah, ayo kita santai. Jadi lanjut dari itu saudaraku. Itu burung walek yang biasanya yang terjadi kalau dia melengket di situ di salung besar, salung pemanggil, biasa itu burung liar. Biasa burung liar, biasa juga burung, kita punya burung yang di dalam itu main, dia lengket itu di suara, tapi kebanyakan itu burung yang tidak tinggal di situ, dia main sampai dia lengket di situ di salon. Yang jelasnya di LMB, itu LMB ya, LMB yang segi 4 itu lubang masuknya di posnya. Ya, di monye-monyenya ada mengatakan pos, ada mengatakan monye-monyenya, ada mengatakan apa ya, rumah-rumahnya yang di atas jalannya masuk burung. Ya banyak bahasa, tapi satu itu LMB. Nah, jadi itu santai saja saudara, itu tidak jadi masalah, tidak jadi masalah. Walek itu biasa memang dia kejar suara, istilahnya dia main, ya. Jadi santai saja, tidak usah kita terlalu terbebani pikiran, wah kenapa itu burung di situ dari tadi lengket, malahan biasa. Kan pernah saya angkat ini saudara, ya pertanyaan saudara kita itu, ada apa? Kenapa memang dia tidak mau masuk? Takut apa? Nah, itu sebenarnya itu kalau burung baru, burung yang belum punya rumahan biasa memang bermalam di situ. Biasa. Kalau kita punya burung yang sudah tinggal di dalam ruangan itu akan masuk itu. Beda kalau burung yang baru beradaptasi di situ di area bangunan. Biasa memang tidak langsung, istilahnya agak-agak canggung. Masih agak ragu-ragu karena dia kan belum tinggal. Lambat laun itu saudaraku akan masuk di dalam. Lambat laun itu karena biasa juga terjadi di rumah. Biasa, sampai sekarang biasa terjadi. Nah, bukannya dulu-dulunya begitu, tidak sampai sekarang. Karena itu yang burung baru biasa, burung yang liar itu biasa main ngikut, dia di situ singgah, di situ LMB sampai dia bermalam. Nah, biasa juga tengah malam dia masuk. Ya, jadi tidak usah kita agak rasa jadi pertanyaan di beban pikiran, kenapa itu burung itu tidak mau masuk, takut apa? Itu enggak. Itu memang biasa terjadi saudaraku, jadi anggap biasa saja gitu ya. Jadi itu kalau mengenai LMB
diusahakan saudara-saudaraku ya itu LMB-nya di atas itu. Karena ada juga ini pertanyaan juga, karena ada dua ini saya angkat, tapi tidak apa-apa karena satu pertanyaan ini, satu pertanyaan ini mengenai LMB, karena itu yang pertanyaan satu suara mengenai suara panggil, besarnya suara panggil, ya. Jadi itu kalau di LMB lubang masuknya burung di situ, itu suaranya tidak usah terlalu, nggak usah kita terlalu besarkan sekali, nggak usah, santai saja, pokoknya kita angkat saja volumenya. Tidak usah terlalu besar, jangan juga terlalu kecil, ya, jangan juga terlalu kecil. Karena kalau terlalu besar itu mengganggu saja tetangga, apalagi kalau dekat-dekat rumah, dalam kota lagi. Beda kalau di pegunungan, di persawahan, biar kita kasih full. Sebenarnya enggak, walek itu tidak terlalu gimana. Kan biasanya kita itu bahasa kita itu yang bagi pemula, itu walek itu supaya dia itu suaranya pelemparannya jauh, supaya walik yang jauh itu datang kemari, karena adanya tadi suara panggil ini dia dengar, dia datang. Walik itu saudaraku, dia itu selalu keliling-keliling, berkeliaran itu. Akan dia dapat itu, biar tidak terlalu besar suaranya, akan dia dapat. Ya, karena walik itu tidak, dia makan bukan di tempatnya saja, dia keliling. Tajam pendengarannya itu saudaraku, tajam. Ya, beda kita manusia. Itu tajam pendengarannya, penglihatannya, begitupun juga dia punya panca indera, perasap juga dia itu walik tajam. Nah itu, jadi itu saya tadi melangkah yang itu tadi suara ya. Jadi itu suaranya, sisa kita main di volume ya, sisa kita main di volume. Istilahnya kita besar-besarkan sedikit, angkat volumenya berapa detail itu, karena ada itu apa ya? Istilahnya nomornya itu yang volume di situ. Nah, ada itu kayak jam. Nah, itu kayak berapa detik, berapa menit, kayak jam. Bisa kita itu angkat, kita putar. Tetapi diusahakan saudaraku ya, yang punya bass itu, yang bass itu kan biasa itu kurangi sedikit, itu ada di situ tulisannya bass. Kurangi sedikit saudaraku ya. Nah, karena kalau agak dibesarkan suaranya itu kayak gimana ya, kayak keluar itu suara di situ. Nah, diusahakan supaya halus di situ, keluar di suara panggil, ya, supaya wali kita bisa dia beradaptasi dengan nyaman. Nah itu. Nah, jadi jangan kita mengatakan ini suaranya tidak bagus, tidak terlalu kecil kah apa terlalu besar. Walik itu yang penting sudah ada suara bunyi di situ. Ya, karena banyak tingkatan yang teman-teman kita yang bagian-bagian konsultan. Ada juga biasa memasangkan di situ semacam kayak pelempar itu, biasa ada memang khusus dijual itu kayak pipa ya, warna hitam, dibeli di toko itu, biasa ada pelempar suara itu. Jadi ketergantungan cara mendesain, cara yang teknis itu di bangunan ya. Tetapi kalau saya saudaraku tidak ada bahasa pelempar, tidak ada bahasa suara di rumah yang kayak atap-atap rumah itu yang 6 keliling itu apa ya, 6 keliling itu Twitter di situ. Saya itu hanya di situ saja lubangnya masuk saya. Itu pun juga saya pasang suara di situ hanya satu salon pemanggil. Mungkin saudara kita bertanya, mungkin abang ini sudah lepaskan salonnya, waktunya masih pemula, itu banyak juga salon dia pasang. Tidak. Dari pertama saya saudaraku tetap satu salon di LMB-nya di sudut itu, kan dia kan segi 4 itu lubang masuknya, saya pasang di sudut itu ya, saya pasang di sudut saudaraku ya. Jadi itu bagian LMB saudaraku, diusahakan di situ di LMB-nya kita gunakan suara di situ, angkat saja suaranya per detail, jangan terlalu besar ya, jangan juga terlalu kecil. Ya kan pasti kita bisa rasa, kita bisa raba, suaranya agak ya sudah bagus ya. Jadi kita mainkan di volume itu di amplifier ya. Kan itu suara kan di flash disk, ada juga di memory card. Di situ kita setel. Jadi suaranya itu tidak terlalu bising sekali, tidak terlalu besar sekali, jadi tidak mengganggu. Ya, gitu saudaraku ya. Jadi itulah tadi suara mengenai saudaraku mengenai angkatnya volumenya. Begitupun juga suara inap. Itu suara inap. Nah, itu suara inap juga jangan terlalu besar. Gimana itu suaranya kira-kira wali kalau di dalam ruangan RBW?
Nah, saya tanya saudara ya, saya tanya saudaraku, sobat-sobatku tanpa terkecuali, gimana suaranya kalau sudah ada burung inap di dalam, ada anak, gimana besarnya itu anaknya di dalam, kalau datang induk dia kasih makan, kan gitu bunyinya toh. Pasti kita kan bisa kita dengar bunyinya. Ikuti itu langkah suara anak wale di dalam, karena itu suara anak itu kan suara inap, suara huni, yang bagian di dalam itu, di dalam RBW, di dalam ruangannya wale. Nah, ikuti itu, jangan juga terlalu besar, ikuti saja suaranya itu. Kalau perlu itu lebih besar suara wale sedikit daripada itu suara Twitter. Karena kalau di dalam itu, kalau ruangan sempit juga, mana rendah juga dari dia punya sirip antara lantai dengan plak rendah. Gelap juga itu, pengat itu. Kalau besar itu suaranya itu, ikuti saja itu suara kanakan di dalam. Nah, supaya dia pas. Ya, saudaraku ya, nah, itu kita harus betul-betul optimalkan di bagian suara di dalam ruangan. Dan begitu pun juga suara tarik. Yang menggunakan suara tarik, saudara, ya. Kalau menggunakan suara tarik itu begitu juga. Karena ada juga saya biasa dengar kalian saya rehab yang gagal dia punya bangunan, saya dipanggil survei bagian dalam sebelum saya pelaksanaan kerja. Itu bagian suara tarik itu saya dengar itu seperti besarnya itu suara panggil di luar. Nah, jadi kalau saya saudaraku tidak usah terlalu besar itu suara tarik. Ya, nah, tidak apa-apa gunakan suara tarik, tidak jadi masalah. Karena kalau saya saudaraku tidak pernah saya menggunakan suara tarik, baik bangunan pribadi saya maupun yang saya tangani. Ya, itu bahasa tarik, bahasa perangsang, bahasa banyak. Ada juga saya pernah saya tangani itu gagal juga itu. Banyak sekali suara tariknya. Masuk di situ di pintunya ada suara tarik. Di situ di lubang masuknya ada juga suara tarik. Masuk lagi di dalam ada lagi suara tarik. Lantai Tapi tidak jadi masalah saudaraku ya. Karena saya tidak bisa juga terlalu melangkah menjauh ini karena beda-beda cara merancang bangunan saudara kita di lapangan ya. Hanya takaran saya, kalau saya tidak pernah memasang suara tarik. Saya itu hanya menggunakan dua suara panggil dan suara inap. Itu saja saya gunakan. Nah, itu. Tapi alhamdulillah panen per 2 minggu juga, saudaraku ya. Jadi itu tergantung dari kita gimana saudara ya, supaya kita bisa menguasai di dalam ruangan RB maupun di luar. Jadi itu tadi lanjut yang mengenai LMB. Itu LMB-nya saudaraku ya. Kita lihat dulu kita punya bangunan berapa lantai. Karena ini bahasa LMB ya, LMB. Ya, usahakan di situ di LMB itu diusahakan di lubang masuknya burung itu jangan terlalu besar. Karena pernah juga saya bahas ini, karena ada pertanyaan gimana ukuran besarnya, Bang. Kalau kan ada pertanyaan yang pernah saya angkat itu 8 kali 8, yang idealnya itu berapa ukuran yang bagus, istilahnya maksimal ukurannya itu LMB. Nah, itu kan saya sudah bahas. Jadi tidak usah terlalu besar saudaraku ya, jangan juga terlalu kecil ya, karena besar juga dimasuki burung, kecil juga dimasuki. Hanya ada ukuran yang betul-betul itu tidak terlalu gimana ya bahasanya. Yang di pertama burung hantu, yang kedua itu cahaya. Kalau kecil sekali juga itu biasa, kalau padat burung biasa baku nabrak di situ, baku tunggu, baku halangi. Toh, itu yang saya maksud. Jadi kita itu atur. Karena kalau saya menggunakan lubang saudara-saudaraku hanya ada 3 ukuran. Hanya ada 3 ukuran yang saya gunakan kalau di LMB, baik bangunan yang kecil, sedang dan besar. Nah, saya tidak melihat berapa lantainya. 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai. Karena pernah saya pernah juga saya nangani bangunan 6 lantai. Kecil mami orang itu dilihat di bawah kalau kita di atas. Nah, itu lama prosesnya di pekerjaan itu. Ukurannya itu yang 6 lantai 8,5 kali 10,5 itu 6 lantai itu. Banyak itu orang. Banyak karena dia punya PT. Saya tangani itu saudaraku berapa lama itu. Itu waktu juga sebentar saya tangani itu saya sakit, tapi saya berjuang di situ karena ya alhamdulillah dia punya bangunan, dia punya RBW sudah panen per 1 bulan.
kadang juga dia undur 1,5 bulan. Nah, itu batako ringan. Nah, saya yang rancang itu mulai dari kolangnya, istilahnya semua sampai jadi, bahasanya sampai terima kunci, ya. Kan ada dua cara menangani bangunan teman-teman kita. Kalau ada yang mau mendaftar biasa sama saya biasa, saudaraku ya. Ada juga itu istilahnya di konsultan saja, istilahnya mengajarkan tukang, bukan saya yang punya tukang, hanya saya sebagai merancang di situ, kayak gitu. Lain juga yang saya tangani mulai dari pondasi, saya yang datangkan tukang, istilahnya karyawan kerja sampai selesai terima kunci. Nah, itu. Jadi nanti saya lepaskan saudaraku kalau sudah berhasil. Nah, kalau berhasil saya juga beli sarangnya, jadi tidak lepas. Nah, yang paling banyak saudaraku itu saya membelakang, dikerja lagi di belakang orang, padahal ini belum apa-apa. Mungkin tidak kesabaran orangnya. Ini mungkin sudah 7 bulan belum terlalu banyak. Nah, itu kalau walik ditangani itu tidak segampang itu, kita harus butuh kesabaran. Nah, karena itu selalu saya bahas itu mengenai rasa penasarannya, rasa ingin, kapan. ya saudaraku ya, itu kapan itu baru banyak waliknya. Saya pingin sekali ini membuka sarang walik tapi belum saatnya. semua petani walik saudaraku itu menginginkan semua itu buka sarang, ya. Ya, jadi mengenai buka sarangnya itu istilahnya bahasa panen, di belakang kita pikir itu saudaraku, di belakang. Yang kita pikir dulu itu koloninya walik, populasinya. Gimana supaya cepat itu berkembang biak itu walik di dalam. Ya, karena itu yang kita inginkan. Nah, itu. Banyak saudara itu banyak. Jadi itu walik itu kasih yang banyak juga yang istilahnya galau, banyak yang tutup bangunannya, banyak yang jual bangunannya, di-stopkan bangunannya sementara dia kerja stopkan. Nah, karena ada saja bahasa-bahasa dari teman-teman di luar itu biasa gini. Banyak macam itu keluhan orang di dunia walik. Ini walik ini bikin kesal juga ini walik ini ya. Bikin sakit kita sebagai manusia. Ada saja. Sampai-sampai itu uang bank biasa orang kasih keluar uang bank. Ada itu sesuatu saya ngomong ya. 4 lantai itu bangunannya, besar itu bangunannya, dia kasih keluar uang bank, tidak berhasil walik dia sakit kepalanya itu saudaraku. Sakit kepalanya. Karena kenapa itu uang bank bukan sedikit dikasih keluar, karena ini bangunannya 4 lantai. Besar itu bangunannya. Saya pernah lihat itu, dikasih lihat itu teman-teman itu kasihan itu sampai itu bangunannya mau dijual. Ini yang saya macam kayak ini. Dan saya tidak bisa juga menyodorkan saya punya diri. Kalau dia mau konsultasi dengan saya ya saya ladeni. Itu saudaraku ya. Jadi itu kesannya di dunia walik itu sangat itu sangat kita itu banyak bahasa-bahasa di dunia walik itu. Ya, kadang kita itu serius lihat walik, kadang itu kita gembira, kadang kita itu seakan-akan ibaratkan mobil itu mendaki langsung menurun ke bawah, begitu perasaan. Walik itu begitu. Walik dia itu terbang, itu kerjanya kita sebagai manusia yang selalu dibikin sakit. Gimana caranya walik tidak bisa tinggal? Bagaimana caranya walik tidak bisa banyak? Nah, rata-rata itu yang keluhannya petani di situ. Sampai-sampai dia bingung. Ya, sorapa yang kita pakai, Bang? Sorapa kita gunakan? Sorapa tidak mau banyak. Itu yang paling banyak sekali di lapangan ya. Belum yang di bawah kolom komentar itu. Banyak mengeluh. Ada lagi sudah dikerja lagi, sudah berapa kali direhab, sudah banyak konsultan yang tangani, masih begitu-gitu terus. Kenapa tidak sakit kepalanya? Jadi itu begini saudaraku ya. Kalau kita di dunia walik ya, saya tanya ya, saya kasih paparkan ini. Kalau kita di dunia walik saudaraku, tidak usah saudara terlalu memikirkan yang gimana, maksudnya gimana itu supaya langsung banyak burung. Ya, tidak usah kita terlalu memikirkan kayak kita itu pikiran kayak mau meledak tiba-tiba, jangan. Karena memang modelnya walik itu bertahap, lambat. Ya,
Walek itu. Nah, jadi kalau walek kita mau hadapi itu walek, jangan baru 7 bulan, baru 1 tahun, belum banyak lihat sampai penasaran panggilkan lagi tukang, suruh rehab lagi. Apalagi kalau ada tetangga yang punya walek, dia punya waleknya itu sudah banyak. Oh, itu yang tambah bikin sakit kita, karena kita selalu melihat burungnya. Apalagi kalau kita lihat itu panen, oh itu bikin sakit kita. Kita tidak tenang itu. Sedangkan kita punya burung ini, wah, belum jadi mana ini uang kredit kita ambil ini. Oh, jangan saudara, hati-hati kalau di dunia walek, ya. Nah, jadi kita itu menghadapi walek, kita harus itu tenang, sabar. Itu walek saudaraku ya. Yang kita sebenarnya walek itu tidak terlalu rumit kita hadapi sebenarnya. Tadi itu walek sudah ada bangunan ya, sudah berdiri bangunan, kita sudah rancang di dalam RBW, di rumahan itu, rumahan walek. Itu ya sudah terpenuhi semua bagian-bagian ini ventilasi. Kalau memang bagus semua, suhu udaranya masuk, kelembabannya di dalam, airnya sudah terkontrol semua, suaranya inapnya panggil dan tarik itu kalau memang gunakan suara tarik, kalau tidak jadi masalah. Itu kalau sudah optimal semua, tidak usah berpikir selalu dipugar, direhab, tidak usah. Kentara itu saudaraku, kentara walek itu biar kita rehab begitu lagi. Berarti sampai kapan kita selalu memulai? Sampai kapan kita selalu memulai? Maksud saya itu sampai kapan kita berhenti itu selalu bikin baru lagi itu bangunan. Kapan kita kerja lagi berarti baru lagi itu. Berarti memulai lagi, bau semen lagi. Tadinya itu bau semennya itu udah mulai hilang aroma baunya. Aroma bau semen itu, bau pelamor. Bau apus kalau cet. Tetapi dimulai lagi, baru lagi. Jadi sampai kapan kita memulai? Jadi intinya itu saudaraku, saya sudah katakan, kalau sudah jadi bangunan, ditutup pintu dengan rapat, semua bagian dalam optimal, lepaskan burung beradaptasi. Jangan kita selalu keluar masuk. Yang keluar masuk itu burung walek, bukan kita yang keluar masuk. Karena kenapa bikin pusing juga walek. Kita pusing, waleknya juga pusing. Karena kalau walek tadi itu walek yang baru, dia mau masuk di dalam bermain, dia mau istilahnya dia mau mengenal ini tempat di dalam ruangan, kita ada di dalam. Jadi langsung dia panik, kaget. Apalagi burung yang belum tinggal di situ. Beda kalau burung sudah di dalam. Nah, itu yang saya selalu maksud saya itu jangan selalu dimasuki ke ruangannya. Jangan selalu dimasuki ke ruangannya. Ya kalau sudah apalagi mau di dalam, kalau sudah bagus semua di dalam. Nah, tahan-tahan sedikit lah, itu yang masalah rasa penasaran. Ya, tahan-tahan sedikit. Kan itu penyakit kita itu selalu mau masuk. Itu bahasa pengecetan. Itulah kita sebagai manusia itu menjeduhkan memang kalau di walek, biasa saudaraku ya. Itu semacam kayak yang bertanya itu ukuran kolamnya gimana yang bagusnya bang. Idealnya itu ukuran kolam ya, kalau bangunan permanen itu tergantung dari berapa panjang kali lebar kali ketinggian ya. Seumpamanya ketinggiannya dia punya lebar itu bangunan walek, saya ambil dasar ya, itu ukurannya 5 kali 10 atau 5 kali 15. Kita gunakan kolam di situ, kita bisa memanjang itu kolam bisa persegi 2,5 kali 2,5 atau memanjang 2 kali 3 atau 1,5 kali 1,5 meter kali 3 meter, bisa semua itu. Kan selalu saya utarakan, selalu saya berulang-ulang, saya gulir-gulir ini, walek tidak melihat dari kolamnya. Nah, karena setiap saya ngonteng itu saudaraku, selalu ada bahasa ikut kelembaban dan suhu udara. Selalu ikut itu, dan suara inap, suara panggil. Ya.
begitu pun juga suara tari. Selalu ikut itu karena di situ rahasia kalau kita mau sukses. Makanya judul di situ rahasia sukses Wale. Coba saya kasih contoh saudaraku ya. Coba kita rawat bagian luar, tidak usah dirawat bagian dalam. Nah, ada juga bahasa itu, bahasanya dirawat bagian luar. Oh, kita itu jaga bagian luar, itu dindingnya di luar, tapi di dalam itu banyak sekali predator. Ya, ada lagi sarang lagi itu tidak bisa panjang itu sarang karena baru 2 jari setengah, 2 jari dimakan lagi kecoa. Begitu juga kanakan, ada toke di dalam kita tidak tahu, ada tikus di dalam. Dan lain-lain sebagainya. Itu semua itu menghambat koloninya Wale, perkembangbiaknya Wale. Nah, itu sasarannya itu kalau semacam kayak itu tadi yang saya predator. Nah, itu. Makanya begitu saudaraku ya. Karena itu masing-masing kita punya saudara itu kan lain-lain semua pemahaman, ya, lain-lain. Ya, lain-lain semua. Ada juga mengatakan, kalau sudah aktif itu bangunan tidak usah diperhatikan, biarkan saja kan sudah aktif. Oh ya, oke lah, tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah. Jadi kalau saya berbahasa kayak gitu saudaraku, ada juga bangunan itu tidak ditutup, ada waliknya. Itu kan bahasa biar tidak dirawat, yang penting aktif sudah di situ, lepaskan saja. Ya, memang betul. Tapi kita mengejar namanya populasi, kita mengejar koloninya itu Wale. Nah, itu tadinya itu ada sarang di dalam bisa dicetak, istilahnya sudah dicetak si Wale ini semacam umpamanya 20 sarang atau 25 dan seterusnya. Tetapi kalau banyak di dalam kecoa, toke, itu dimakan itu anak. Kecoa itu digerogoti itu sarang. Tadi itu harganya mahal itu sarang, sampai itu harganya jatuh. Nah, harga sekarang sarang itu yang bagus lebih 10 juta. Kalau dilobangi itu bagus, kalau dilobangi, tapi kalau dimakan, dihabisi. Bisa jadi tadi 20 sarang, akhirnya sarang itu tinggal 3. Nah, itu yang saya maksud. Makanya dibilang perawatan, ya, pengecetan. Itu saudaraku. Begitu juga kolam, idealnya ukuran berapa. Nah, jadi itu. Makanya selalu ada bahasa saya, kalau saya tutup konten saya, silakan komentar di bawah. Silakan tulis di bawah kolom komentar. Nah, kalau pertanyaannya panjang, saya angkat. Kalau pendek, semacam hanya emoji, nah begitu. Ya, itu saudaraku ya. Jadi itulah perlunya kita itu saling mengisi. Karena saya juga masih belajar, saudaraku. Kan selalu saya mengatakan saya tidak pernah sempurna. Nah, kalau ada manusia mengatakan dia sempurna dirinya, waduh, tidak usah lagi. Nah, itu. Jadi saudara kita itu banyak yang mengeluh mengenai adanya ruangan RBW, begitupun juga yang mengenai suara. Jadi kalau saudaraku, kalau sudah aktif itu suara, nanti kita bisa pantau dari luar. Kita pantau, kita lihat perkembangannya gimana. Nah, itu, oh ini suara ini merespon. Oke lah, merespon. Kita lagi lihat di situ volumenya, di mana terlalu besar atau terlalu kecil. Bisa kita mainkan di situ, ya. Wali gitu. Yang penting sudah ada suara saudara, ya. Oke lah. Kalau bahasa suara lagi kita mau kupas. Banyak orang saudara itu sampai jutaan harga suaranya itu. Ada yang 1 juta, ada 500, 1 juta, 1.500.000, ada 2.500.000, ada 3 juta, sampai ada harga 5 juta. Tetapi itu burung gitu-gitu. Tidak ada peningkatan. Ada juga biasa-biasa suaranya, tapi banyak burungnya. Karena adanya itu di dalam ruangan. Nah, itu walik sebenarnya, itu walik dia cari di ruangan itu. Paling suara itu ada rasa bosannya itu walik kalau bahasa suara. Ada. Ibaratkan kita ini umpamanya, atau kita sebagai contoh ini gambaran. Hari-hari kita makan daging, tidak usah 1 minggu, ya, tidak usah 1 tahun. 1 bulan saja atau 2 bulan, hari-hari kita makan daging, apa tidak bosan kira-kira? Pasti ada rasa bosan. Sampai itu leher itu geli.
Kan itu terus itu daging pasti ada rasa bosan. Begitu juga wale, ya. Jadi sisa kita gimana cara mencerna, ya. Nah, silakan kita pikir. Nah, makanya selalu saya angkat mengenai bagian di dalam, karena rahasia kesuksesan itu saudaraku di dalam ruangannya itu, ya, di dalam ruangannya. Ya. Kalau sudah aktif, jangan kita selalu keluar masuk, ya. Nah, karena itu kenapa saya mengatakan jangan selalu keluar masuk? Karena itu kalau kita keluar masuk, burung yang tadi mau belajar tinggal, burung liar istilahnya yang belum ada rumahannya, begitupun juga yang anak kualek yang punya tetangga sana umpamanya dia datang main, dia mau bermalam, tetapi kita ada di dalam, biasa itu kaget, takut, dan akhirnya dia itu ada rasa trauma. Makanya itu sebenarnya kalau kita keluar masuk tidak jadi masalah sebenarnya bagi kita, tetapi yang kita pikirkan ini si walek ini, ini walek. Sedangkan itu kita saja itu tidak keluar masuk, biasa masih agak susah yang burung liar tinggal, susah beradaptasi. Oke lah, ada burung liar datang main, kan adanya tadi itu suara. Paling dia datang itu keluar masuk itu pergi lagi, dia tidak mau tinggal. Nah, justru itu saya mengatakan jangan keluar masuk. Nah itu, kalau kita keluar masuk, kita di dalam, mana ada senter itu cahaya senter lari-lari di dalam kalau kita yang jelasnya. Nah itu maksud saya. Beda kalau sudah padat burung. Nah, tidak jadi masalah. Kalau sudah panen itu sudah dianggap biasa itu. Kalau sudah walek sudah bercucu di situ, bercici, sudah dianggap biasa. Nah, itu yang pemula. Kalau yang sudah panen itu sudah dianggap biasa, itu yang kayak gitu sudah dianggap biasa. Itu yang pemula yang banyak sekali, itu yang rasa penasarannya tidak bisa dia tahan. Tidak bisa dia tahan. Banyak itu. Jadi kita belajarlah, kita itu bersabar, ya. Belajar sedikit bersabar, saudara. Ini pesan saya. Belajar bersabar. Nah, tapi jangan dibiarkan itu kelembabannya di dalam, saudaraku, ya. Itu kelembabannya di dalam itu diusahakan itu dioptimalkan. Ya. Itu bagian kelembaban di dalam itu. Hawanya itu dingin. Ya, itu juga suhunya. Kita kontrol itu bagian ventilasinya, ya. Ventilasi, cahaya juga begitu. Nah, kita juga harus betul-betul itu kontrol bagian cahayanya di dalam, jangan sampai dia terang masuk, karena itu cahaya, pantulan cahaya matahari masuk itu, saudaraku. Itu walek biasa itu agak canggung. Nah, makanya biasa lambat itu, karena sebenarnya walek itu suka yang gelap, ruangan gelap. Karena ada berapa itu burung yang suka ruang gelap, ya. Maaf saudaraku, jangan salah paham, ya. Burung apa dulu? Ada berapa burung yang suka ruang gelap? Mohon maaf ya saudaraku, ya, jangan salah paham. Aduh, burung Ini saya kasih lanjut, jangan dipotong. Jangan garis bawah di situ, ya. Ada berapa burung yang suka tempat ruangan gelap? Burung walek, ya. Walek suka gelap. Burung kalilawar kecil suka gelap, ya. Ini burung seriti juga suka gelap. Burung hantu juga suka gelap. Coba. Dan lain-lain sebagainya. Ya, oke, sudah paham, ya, apa saya maksud. Jadi itulah tadi bahasa yang saya angkat sedikit, namun singkat ini, tetapi mudah-mudahan bermanfaat buat saudaraku, ya. Silakan sharing saudaraku, ya. Mengenai kalau mau cepat sukses, insya Allah saya akan bimbing terus, ya. Jangan bosan bertanya. Semenjak saya masih sehat, insya Allah saya akan kupas. Karena yang saya kupas itu saya kasih arahan, saya kasih berikan ilmu saudaraku, itu yang saya miliki, itu yang saya alami sehari-hari saya, ya saudara, ya. Itu yang saya alami. Sampai ada namanya perjuangan, penderitaan, kesabaran, cobaan, sampai saya buka sarang,
saya menerima hasilnya, saya nikmati hasilnya, semua. Jadi makanya selalu saya utarakan, saudaraku, jangan bosan bertanya, ya. Jangan juga ada mengatakan saya sudah berusaha bang tapi masih gitu-gitu terus. Nanti kita sharing, kita sharing lagi. Ya kalau umpamanya ndak ini, silakan tulis juga kolom komentar lagi, nanti kupas. Nah, kenapa saya sudah berusaha gini tapi gitu-gitu terus, ya. Nah, mudah-mudahan ada usaha ini yang bisa kita petik, ini yang bisa kita petik. Biar sedikit, saudaraku, biar sedikit. Ibaratkan wale, ya. Wale itu tidak terlalu banyak itu dia cari sebenarnya wale, tapi dia bisa menghasilkan uang. Karena itu dia cetak sarang. Wale sedikit dia cari, tidak banyak. Hanya apa yang dicari wale, apa yang dibutuhkan wale. Ya sudah paham ya maksud saya. Ya, oke saudaraku. Mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya karena saya sudah berbicara ini sudah hampir 37 menit, 36 menit lebih. Nanti lain kali kita akan jumpa. Mudah-mudahan ada saudara kita lagi ini yang rencana mau solusinya istilahnya sering, silakan. Karena saya ini memang tujuan saya untuk memaparkan pengalaman saya ke saudara. Mudah-mudahan saudara bisa berhasil, bisa juga menikmati hasil, ya. Nah, bisa panen. Tidak usahlah bilang per 2 minggu, cukup 3 bulan 1 kali dah. Nah, nanti mudah-mudahan bisa banyak, ya. Oke, mohon maaf ini kalau ada kata-kata salah saudaraku. Kita saling mendoakan, kita masing-masing belajar. Nah, selalu ada namanya cobaan dan harus kita hadapi dengan kesabaran. Oke. Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna.